Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Wali Kota Kota Palopo beserta Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa di bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan garansi ya dampang mana dosana puran laloe tambah yang akan datang. Dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum kita meminta maaf sama yang bersangkutan. Timbul pertanyaan, kepada siapa kita meminta maaf? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Suatu saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Pada saat itu tanggal 1 Syawal, beliau ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ketika naik ke atas mimbar, Nabi kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. Selesai khutbah, datanglah Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi saya mendengar Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ini lain dari biasa. Ada apa gerangan?" Nabi kemudian menjelaskan kepada Umar, "Umar, tadi itu malaikat Jibril datang berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah, memohon 3 persoalan, dan saya mengaminkan doanya." Artinya apa? Jika malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, doa itu pasti dikabulkan Allah. Umar bertanya, "Ya Muhammad, apa gerangan doa malaikat Jibril?" Nabi menjelaskan. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada orang tuanya, demi Allah tidak diterima ibadah Ramadan." Bagaimana kita lihat anak-anak kita sekarang, Pak? Anak-anak kita sekarang tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajaran. Tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kalasinya. Coba lihat anak-anak, bandingkan masa kecilnya dulu Pak Wali Kota. Bandingkan masa kecil tak dulu, waktu kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua, ipole wajona atau matawai pimani, Pak. Memotong bayangan orang tua pamani. Dulu masih kecil saya dulu, waktu saya masih ingat di kampung, kalau ada tamunya bapak di ruang tamu, tidak boleh orang lewat di ruang tamu. Kalau lewat, nah kasih bola matanya bapak tak lari mungkin. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya bapaknya apa Nabila? Nabi lihat, "Ih, kenapa mata tak, Pak?" Coba kurang ajarnya anak-anak sekarang. Ya toh? Dijualkan sawah di Palopo, warisan orang tua satu-satunya. Dijualkan sawah supaya pergi kuliah anaknya di Makassar dengan harapan pulang ke Palopo bawa gelar sarjana. Tapi apa dia bawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Apa tampui kasih? Begini modelnya anak-anak kita sekarang. Kadangkala mahasiswa saya di Unhas tanya sama saya, "Pak, kenapa sekarang banyak sarjana menganggur? Hampir setiap rumah ada sarjana menganggur." Saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum, nak belikan pulsa cewek. Anak pabaik dengan kandato.
Coba gitu anak-anak. Tidak ada yang mau tinggal di rumah keluarga Pak. Deda kagak melok mondrok ke bulan murena. Tidak ada lagi. Kos-kos. Pak, jama tinggal rumahnya omku. Kenapa nak? Dede tidak belajar maki. Bukan itu sebabnya. Mau bebas. Padahal menurut saya tinggal di rumah keluarga ada pendidikan budi pekerti yang tidak didapat di ruang kuliah. Apa itu? Satu, masaromase. Ini yang tidak dimiliki anak-anak generasi muda sekarang. Masaromase. Tidak ku tahu apa bahasa Indonesianya. Yang kedua, saya dulu waktu sekolah mulai SMA sampai sarjana tinggal di rumah kakak kandung. Pagi-pagi ngepel, bersihkan bak mandi, nyapu ruangan. Belum bersih kita ngepel, lewat lari kemanakan, lewat lagi lari, injak-injak itu. Untuk apa? Menghilangkan rasa sombong. Besok-besok kau jadi manusia jangan kau sombong. Tapi bagaimana anak-anak kita sekarang Pak? Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah adik-adik ini, kalau ada yang masih kuliah, yang masih sekolah, demi Allah, kalau kau durhaka sama orang tuamu, jangan kau harap bisa sukses dunia dan akhirat. Ridha Allah, ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung dari ridhanya kedua orang tua. Saya bukan mau menyombongkan diri Pak. Ini Ustadz anak kita, Ananda ini, alhamdulillah bisa selesai di 2 universitas negeri Pak. Saya selesai di Unhas, juga selesai di IAIN. Bersamaan saya kuliah. Saya selesai di Unhas 3 tahun 8 bulan. Jarang orang bisa begitu merangkap. Waktu salah tanya saya, bagaimana itu Ustaz? Saya bilang saya tidak kaya. Saya orang kampung. Saya tidak cerdas. Tapi saya pegang janji Allah. Ud'uli astajib lakum. Minta kau kepadaku. Pasti saya kabulkan. Dan permintaan paling mustajab untuk seorang anak dari bibir orang tuanya, terutama dari bibir yang mulia orang tua ibu kita. Resep saya mau ujian pulang kampung, cium tangan orang tua, minta didoakan. Sekarang anak-anak malu cium tangannya orang tuanya. Malu Pak, sekalinya tangannya cowoknya nyosor. Tolong. Kenapa tangannya cowok nu cium dongo? Nah selingkuh jago lagi tolong. Karena itu ada selesai salat maghrib berjamaah mahasiswa, cowoknya jadi imam, ceweknya jadi makmum. Selesai sholat dia berdoa, selesai berdoa nak buka mikudungnya, ini perempuan maju di dekatnya cowoknya, nak bilang tabek kak, tolong. Kenapa tangannya cowok mencium tangannya orang tuamu barakah? Sekarang anak-anak gengsi. Kita dulu mau pergi sekolah kan cium tangan. Tapi ambo, lo kayo lo mesti sekolah, lo doang selama uruntu age sapa, assalamualaikum. Sekarang anak-anak mau pergi sekolah ndak cium tangan apa? Kistai dedi. Dede, moton dibilang bule baru pese. Ayana. Yo. Ada yang tanya sama saya, Ustaz. Ada tetanggaku remaja masjid Ustaz, hitam jidatnya gara-gara sholat. Tiap malam dia tahajud, jadi pengurus masjid Ustaz, ngajar ngaji tiap hari di masjid. Alhamdulillah. Tapi masalahnya Ustaz, satu kekurangannya. Apa itu? Durhaka sama orang tuanya. Gimana itu Ustaz? Saya bilang, demi Allah, anak seperti itu jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Al-jannatu tahta akadamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ada lagi yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau bapakku tidak sholat, bapakku kurang ajar, bapakku kebal judi, bapak saya selingkuh, apakah saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya ada pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya namanya Azar, produsennya nyembah berhala, dia bikin patung untuk disembah. Ketika Ibrahim alaihissalam mau fight dengan bapaknya, mau ribut dengan bapaknya, Allah katakan, Ibrahim, mari ngerek kok, itu bapakmu, bagaimanapun dia orang tuamu. Lebih baik kau yang keluar dari desamu daripada kau ribut sama orang tuamu. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau